Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan akar sekalian yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang baik ini. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyusunan struktur dan skala upah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lebih detail terkait penyusunan struktur dan skala upah menggunakan metode 2 titik. Oke, berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 2017, di sana dijelaskan setidaknya ada 3 contoh metode penyusunan struktur dan skala upah yang dapat rekan-rekan naker sekalian pakai, yaitu metode ranking sederhana, metode 2 titik, dan metode point faktor. Adapun pada kesempatan kali ini, kita akan mulai membahas dari metode yang kedua, yaitu metode 2 titik. Metode 2 titik ini adalah metode menghubungkan 2 titik dalam bidang koordinat sumbu absis X yang merupakan golongan jabatan sumbu ordinat Y yang merupakan upah, sehingga membentuk sebuah garis lurus yang mempunyai persamaan garis lurus Y sama dengan A plus B dikali X. Garis lurus yang terbentuk dari 2 titik ini merupakan garis kebijakan upah. Ada 9 langkah yang harus rekan-rekan naker jalankan dalam menyusun struktur dan skala upah menggunakan metode 2 titik. Oke, langsung saja kita mulai dari langkah pertama ya. Pertama-tama, siapkan daftar jabatan dan upah yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, jabatan, dan upah. Kemudian di langkah kedua dari daftar tersebut, urutkan upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, sehingga didapat daftar seperti pada contoh daftar jabatan dan upah seperti yang tertampil di layar. Kemudian langkah ketiga dari tabel daftar jabatan dan upah tersebut, kita identifikasi upah yang paling kecil dan upah yang paling besar. Bisa dilihat pada layar bahwa upah yang terkecil adalah upah untuk jabatan office boy sebesar Rp1.575.000 dan upah terbesar untuk jabatan general manager sebesar Rp15 juta. Langkah keempat, kita tentukan jumlah golongan jabatan dari tabel daftar jabatan dan upah. Nah, dalam langkah ini ada beberapa jabatan yang harus kita, mohon maaf, ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, yaitu dalam menentukan golongan jabatan, kita harus mempertimbangkan jabatan dan upah. Yang kemudian yang kedua, jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang hampir sama dapat kita jadikan satu golongan. Yang ketiga, notasi golongan jabatan dapat dengan angka atau huruf. Yang keempat, jumlah golongan jabatan sebaiknya kurang dari 10 golongan ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah golongan jabatan untuk daftar di samping adalah 7 golongan jabatan. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Rekan-rekan naker sekalian, buatlah tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom rentang atau spread, golongan jabatan, grade, upah terkecil, minimum, upah tengah, mid, point, dan upah terbesar, maksimum. Kemudian masukkan golongan yang telah dikelompokkan pada langkah keempat ke dalam kolom golongan jabatan. Oke, rekan-rekan naker dapat melihat contoh tabel pada layar berikut ya. Oke, di langkah ke-6 kita tentukan rentang untuk masing-masing golongan jabatan. Nah, perlu kita garis bawahi rekan-rekan naker bahwa dalam pengupahan ada aturan tidak tertulis atau istilahnya rule of thumb sebagai petunjuk dalam menentukan rentang atau spread. Aturan ini menyebutkan bahwa rentang untuk jabatan-jabatan dalam suatu organisasi dikelompokkan dalam 3 klasifikasi, yaitu staff, supervisor, dan manajerial. Rentang ketiga klasifikasi ini tidak satu angka melainkan merupakan sebaran seperti contoh dalam tabel rentang pada layar. Untuk menentukan rentang, suatu jabatan bisa mengambil satu angka di dalam sebaran sesuai klasifikasinya. Untuk contoh kali ini kita ambil rentang untuk klasifikasi jabatan staff yaitu 40%, kemudian untuk supervisor 70% dan untuk manajerial 100%.
Oke, sehingga kita dapatkan untuk nomor urut dan golongan jabatan pada daftar di langkah 4 didapat seperti tabel pada layar ya. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan rentang untuk setiap golongan jabatan, kita gunakan upah terendah sama dengan upah tengah terendah dan upah tertinggi sama dengan upah tengah tertinggi. Siapkan tabel struktur dan skala upah plus rentang. Dari langkah 4 didapat jumlah golongan jabatan sama dengan 7 ya, jadi ada 7 golongan jabatannya. Dari langkah 3 didapat upah terendah sebesar Rp1.575.000 dan upah tertinggi sebesar Rp15 juta. Dari langkah 5 dan 6 didapat rentang untuk masing-masing golongan jabatan sehingga struktur dan skala upah menjadi seperti pada layar. Oke, rekan-rekan nakes sekalian, kita lanjut ke langkah 8, yaitu hitung upah tengah antara upah tengah terkecil dan upah tengah terbesar dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X, di mana Y adalah upah, A adalah intercept atau titik potong garis kebijakan upah dengan sumbu Y, B adalah slope atau sudut kemiringan garis kebijakan upah. Oke, yang dimaksud dengan garis kebijakan upah adalah garis lurus pada bidang koordinat yang ditarik dari titik X1Y1 ke titik X7Y7. Untuk contohnya bisa dilihat pada layar. Jika kita mengacu pada contoh, maka X1Y1 adalah upah tengah dari golongan jabatan 1 dan X7Y7 adalah upah tengah dari golongan jabatan 7. Kumpulan atau garis lurus yang ditarik dari X1Y1 ke X7Y7 adalah yang dimaksud dengan garis kebijakan upah. Oke, kita masih di langkah 8 ya rekan-rekan naker. Selanjutnya adalah kita harus mencari upah tengah untuk golongan jabatan 2 sampai 6. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengurangi persamaan upah tengah untuk golongan jabatan 7 dengan persamaan upah tengah untuk golongan jabatan 1. Bisa dilihat pada layar, sehingga nilai B atau nilai slope kemiringan garis kebijakan upah dapat kita ketahui yaitu sebesar Rp2.237.500. Kemudian setelah kita mengetahui nilai B, kita dapat mengetahui nilai A dengan cara memasukkan nilai B pada persamaan upah tengah golongan jabatan 1, sehingga nilai A atau nilai intercept titik potong antara garis kebijakan upah dengan sumbu Y atau upah dapat kita ketahui yaitu sebesar minus Rp662.500. Setelah kita mengetahui nilai A dan nilai B, maka upah tengah untuk golongan jabatan 2 sampai 6 dapat kita hitung. Oke, masih di langkah 8. Setelah kita hitung upah tengah untuk setiap golongan jabatan, maka hasilnya seperti pada layar ya. Oke, kita lanjut ke langkah terakhir yaitu langkah 9 dengan menghitung upah terkecil dan upah terbesar dari masing-masing golongan jabatan dengan menggunakan rumus pada tabel skala upah. Ada catatan di sini ya rekan-rekan agar. Jadi untuk menggunakan rumus ini perlu diketahui 2 dari 4 variabelnya, maka 2 variabel lainnya dapat dihitung. Oke, dari tabel struktur dan skala upah pada langkah 8 diketahui rentang upah dan upah tengah, maka rumus yang dipakai untuk menghitung upah terkecil dan upah terbesar adalah rumus pada baris ke-6 pada tabel rumus skala upah. Di mana rumusnya adalah untuk mencari upah terkecil yaitu 2 dikali upah tengah dibagi rentang plus 2. Kemudian untuk upah terbesarnya adalah rumusnya 2 dikali upah tengah kemudian dikali rentang plus 1 dibagi rentang plus 2. Maka untuk jabatan golongan 1 kita dapat upah terkecilnya adalah Rp1.312.500 dan upah terbesarnya yaitu Rp1.837.500. Dengan cara yang sama dapat dihitung upah terkecil dan upah terbesar untuk golongan jabatan 2 sampai dengan golongan jabatan ke-7. Maka setelah kita hitung menggunakan rumus dari tabel skala upah, kita dapat upah terkecil dan upah terbesar dari semua golongan jabatan seperti pada layar. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan nakes sekalian. Semoga video informasi terkait penyusunan struktur dan skala upah menggunakan metode 2 titik ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk follow sosial media Disnaker, Instagram dan juga Facebook karena di sana ada banyak info penting terkait ketenagakerjaan yang pastinya bermanfaat untuk kita simak.
Jika rekan-rekan ingin bertanya lebih jauh terkait struktur dan skala upah atau hal lain terkait isu ketenagakerjaan, bisa disampaikan melalui email di Snaker juga ya. Pasti akan kami respon secepatnya. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.